Berita nih ya, headline-nya kayak negara rugi sekian triliun sekian. Kita nggak penting menurut lo gitu. Kita juga rugi, anjing. Soimah Pancawati menanggapi kasus mega korupsi Pertamina yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah dalam setahun. Dalam siaran langsungnya belum lama ini, Soimah mengutarakan ekspresi kekesalannya. Pasalnya, dia merasa dirugikan dengan isu kecurangan pejabat Pertamina. Seperti diketahui, 4 petinggi Pertamina melakukan kecurangan dengan cara mengoplos BBM dengan RON 90 atau Pertalite menjadi RON 92 atau Pertamax. Oleh karena itu, Soimah memberikan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta 7 tersangka kasus korupsi dihukum tegas. Dalam penutupnya, Soimah kembali mengekspresikan kekesalannya. Dia berharap bisa ikut terlibat andil dalam pengambilan keputusan hukuman pelaku korupsi Pertamina. Perihal itu, sejumlah netizen yang budiman turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kelakuan mental miskin emang begitu emang. Gaji udah miliaran per bulan miliaran gaji lo. Masa bensin dioplas? Gaji sebulan 500 juta, 2 bulan 1 miliar gaji lo. Bensin yang dioplos tuh orang-orang miskin. Gaji lu banyak. Ya Allah. Untung gua pakai Pertamax sih. Tapi lu gue pakai sih. Gak bisa. Lu pada tuh termasuk berapa persen dari 100% orang Indonesia yang penghasilannya tuh miliaran. Masa kerjaan orang susah juga lu embat sih? Heran gue. Bersyukur banget jadi manusia. Ini koruptor nih gak usah hukum mati, hukum potong tangan aja. Apa ruginya sih beli Pertamax yang masuk Pertalite? Lagian korupsinya juga cuma beberapa ratus triliun doang. Mungkin itu tuh yang dipikirin sama dirut Pertamina kali ya sebelum melakukan perbuatan kejinya. Orang-orang sengaja nyisihin uang buat beli Pertamax supaya motornya itu terawat, malah dikibulin pakai bensin oplosan pula. Belakangan ini lagi rame dirut Pertamina mengoplos Pertamax dengan Pertalite. Dan kalian tahu, atas ulahnya itu negara rugi 193 triliun. Dan yang paling parah, korupsi kali ini nih ya, dampaknya langsung ke masyarakat. Kena kibul mulu perasaannya di Indonesia. Ya Allah, orang kayak gini emang harusnya ikut korun. Duit kok kurang mulu. Astagfirullah. Pelajaran apa yang mesti kita ambil? Assalamualaikum. Dirut Pertamina korupsi 193,7 triliun untuk kasus oplosan Pertalite X Pertamax. Aduh, gede banget. Hei kawan, belum selesai ya. Ini kan per tahun 2023 aja itu 193,7 triliun korupsinya. Jadi potensinya tuh bisa 5 kali lipat karena kejadiannya itu dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Jadi korupsi ini tuh berpotensi memecahkan rekor milik Harvey Muiz 300T merugikan negara. Gila, zolim banget ya kan? Jadi mereka orang ini tuh sengaja bikin stok BBM di Indonesia tuh jadi berkurang, harus impor akhirnya. Nah, ketika impor, mereka oplos tuh, ya kan, antara Pertalite dan juga Pertamax. Tapi ketika sampai di Indonesia bilangnya ya ini Pertamax. Cantik banget gak tuh mainnya para koruptor kita ini? Ya pokoknya kita siap-siap tahu aja kira-kira berapa total korupsi dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Yang pasti ini akan lebih daripada kasus Harvey Muiz 300 triliun. Hidup Indonesia terang. Ya, nonton video ini kalian selamat telah di-prank sama dirut Pertamina. Ya, ini saya bikin video ini agak emosi nih kayak. Soalnya saya merasa dirugikan ya, bukan cuma saya doang ya, tapi seluruh masyarakat Indonesia dirugikan sama hal kayak gini nih. Ini bukan cuma negara doang ya, tapi seluruh masyarakat Indonesia ya. Bayangin kita beli Pertamax harga mahal ya, malah dikasihnya Pertalite dioplos jadinya Pertamax. Itu dirut Pertamina itu kayak nggak ada pikiran gitu loh. Maksudnya terlalu parah lah. Bisa baca beritanya ya. Itu kasus korupsi itu dari 2018 sampai 2023. Dan paling gokilnya nih ya, nilai 193T itu only 2023 doang ya kasusnya ya. Kalian bisa bayangin berarti 2018 sampai 2022 itu nggak ketahuan tuh nilainya berapa tuh. Cuma tahunnya tuh 193T itu cuma di 2023 doang ya. Ini kasusnya lebih gede, jauh lebih gede lagi daripada kemarin tuh yang 300T itu. Ini jauh lebih gede lagi sih, lebih parah sih nih yang ini nih dirut Pertamina sama teman-temannya nih terlalu serakah jadi manusia, parah banget. Sampai banyak yang dirugikan sih sama
kelakuan mereka ini nih. Ini apa mungkin hukum Indonesia tuh terlalu enteng kali ya, terlalu ringan ya. Jadi nggak takut ya, maksudnya para koruptor tuh nggak takut sama sekali gitu loh. Karena mungkin hukum Indonesia terlalu lemah gitu loh. Coba kalau hukum Indonesia tuh kayak di negara sebelah ya, pasti udah digini nih, udah fix. Makanya banyak banget kan kalau di negara lain itu sama sekali takut buat korupsi karena emang hukumnya itu benar-benar ngeri banget. Coba deh, mereka orang tuh main Squid Game deh ya, coba ya kita tontonin tuh, dibikin Squid Game tuh sama Mr. Beast tuh. Squid Game tuh seru kayaknya tuh begitu. Udah fix enak tuh, kita merasa lega juga gitu. Coba komen deh, kalian komen ke kesalahan kalian, kemarahan kalian, kekecewaan kalian ya, yang udah beli Pertamax ternyata dikasihnya Pertalite di oplos. Pertamax adalah Pertalite yang nggak ngantri ya, setan. Kenapa sih lu pada demen banget gitu jadi manusia jahat tuh, demen banget gitu. Gue bingung gitu, gue nggak bisa ngebayangin, nanti mereka di akhirat gimana nih. Gue tuh kayak, nah lu zolim monyet, zolim. Kita berita nih ya, headline-nya kayak negara rugi sekian triliun, kayak kita nggak penting menurut lo gitu, kita juga rugi anjing. Kagak pernah kayaknya gue ngeliat kasus-kasus korupsi gitu ya, terus kayak masyarakat dirugikan, kagak pernah. Allahu Akbar. Gue rasa mah kalau misalkan ada kasus begitu terus bilang kayak masyarakat dirugikan, jangan ngeledek 7 hari 7 malam. Lo pada udah lihat kan muka-muka tersangkanya, bener-bener ya. Anak buah Lucifer. Udah rame, udah dar-der-dor segala macam ya, tau ada berita begini nih. Buru-buru ikan lele, gancu, asu lele. Bingung kan lu, mau percaya sama siapa lu? Lebih percaya gua bisa nembus Mekah, iya kan? Gila, gua kata mau udah gila. Kita menikibulin mulu. Jangan main-main sama masyarakat Indonesia ya. Tadi aja gua ngisi bensin ke Shell itu ngantri, naudzubillah. Biasanya cuma saat udah. Berita begini nih, ya udah ntar berbulan-bulan. Tahu-tahu cuma vonis 5 tahun penjara. Ini berak sekebon. Kan kata gue juga AP dari dulu, udah mendingan kita kalau isi bensin tuh ke Shell aja ya. Kalau dulu gue mikirnya pertama Shell itu premium gitu ya, lu sabar nggak diburu-buruin gitu kan, kaca mobil dilapin terus lu nggak perlu ngantri gitu kan, pokoknya kesannya premium deh. Apalagi lu pada yang mampu beli Pertamax ya, udah mendingan lu pindah aja ke Shell daripada murahan dikit tapi lu dibohongin, sama aja rugi bandar sayang ada. Udah pada pindah aja ke Shell. Bahkan dulu gue punya ya beberapa temen gitu ya yang mobilnya tuh bagus-bagus, menurut gue mobilnya mewah-mewah, itu mereka eksklusif cuman mau isi di Shell, bener-bener nggak mau di pom bensin lain, cuman di Shell doang mereka mau isi. Jadi kalau misalnya udah mau mepet-mepet nih, udah mau habis bensinnya, mereka harus nyari tuh Shell terdekat tuh di mana gitu, karena menurut mereka nih beda kalau isi di Shell tuh mobilnya dibawanya tuh lebih enak, lebih halus gitu. Sementara gue kan kagak paham ya begitu-begituan, gue pikir sama aja, ternyata bener racikannya beda ya. Meskipun Shell tuh mahal gitu ya wajar, ada harga ada kualitas, masih nggak apa-apa ya, masih wajar daripada harga mahal isinya bodong, rugi yang ada. Udah makanya lu pada nih ya, udah kata gue juga pindah aja ke Shell ya, atau pindahlah ke brand-brand yang lain gitu ya, daripada kita dibohongin mulu. Hati-hati pakai Pertamax biar mobilnya nggak cepat rusak. Tapi ternyata Pertamax yang selama ini kita pakai adalah oplosan dari Pertalite. Kerugian 193,7 triliun itu hanya di tahun 2023 aja. Bayangkan berapa banyaknya kerugian negara yang dialami karena korupsi ini dilakukan dari tahun 2000. Takut banget loh tinggal di negara korup ini guys. Pada tanggal 25 Februari kemarin, Rifa Siahaan sebagai Direktur Utama PT Pertamina ditetapkan menjadi tersangka akibat tuduhan korupsi tata kelola minyak mentah guys. Ya, ditetapkan menjadi tersangka bersama 7 tersangka lainnya dengan total kerugian negara sebesar 193,7 triliun. Banyak banget loh. Hal ini terkuak berawal dari adanya kasus kerusakan mesin mobil setelah mengisi Pertamax yang dialami oleh customer salah satu bengkel. Customer tersebut mengatakan bahwa mobilnya tiba-tiba saja loyo ketika menanjak. Ternyata benar saja setelah diperiksa
si bensinnya ini penuh dengan kotoran yang mirip dengan lumpur, guys. Modus yang dilakukan dalam kasus ini, Direktur Utama Pertamina sengaja menolak hasil minyak mentah dalam negeri. Iya, jadi kesannya itu minyak mentah dalam negeri itu kurang dan dia harus mengimpor dari luar. Setelah minyak mentahnya diimpor, dia memarkup harganya sebesar 13-15%, guys. Kilang minyak dalam negeri sengaja menurunkan produksi, lalu minyak mentah yang tadi diimpor dijadikan Pertalite dengan harga Pertamax, sehingga warga negara Indonesia harus membayar lebih mahal untuk BBM dengan kualitas yang lebih murah, guys. Apa sih dampak dan kerugian dari kasus korupsi Pertamina ini, guys? Yang pertama adalah negara mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun itu dalam tahun 2023 aja ya. Yang kedua, konsumen mengalami kerusakan kendaraannya akibat dia mengkonsumsi BBM yang buruk. Dan yang ketiga apa? Mobil gue sekarang lagi kecewa banget karena disangka selama ini dia pakai Pertamax dengan kualitas yang bagus, ternyata selama ini dia dikasih Pertalite, guys. Ayo, kalau udah kayak gini, kalian sebagai netizen Indonesia tahu kan, ya kan, kerjaannya apa kan? Kalau dilihat-lihat itu tersangkanya baru kelihatan cuma satu tuh, yang 7 lainnya atau 6 yang lainnya belum kelihatan tuh mukanya. Mari kita cari tahu keluarganya, ya kan. Flexing-flexingnya kita cari tahu dan kita terapkan sanksi sosial kepada mereka. Udah deh, gue usap mobil gue dulu kayaknya tadi dia lagi sedih banget, merasa kecewa, guys.